saya benar-benar tidak pernah memegang uang untuk belanja dari suami ya, dari suami. Ini mah gitu, apa ini yang gitu, ini untuk belanja bulan ini, apa untuk belanja hari ini gitu. Itu saya tidak pernah diberi uang bulanan untuk belanja dengan suami. Kenapa gitu kan? Pasti kok bisa gitu, kenapa kok bisa, kok betah gitu ya, kok nggak protes dan lain sebagainya. Dan ini kali pertama saya share ke teman-teman. Saya tidak pernah cerita ke teman, saya tidak pernah cerita ke keluarga, saya tidak pernah cerita ke siapapun bahwa sebenarnya selama pernikahan kami itu saya tidak pernah diberi uang belanja bulanan sama suami. Walaupun suami saya bule, walaupun dia punya uang ya, tapi saya tidak pernah diberi uang belanja bulanan untuk keluarga, untuk kebutuhan dapur. So ceritanya begini teman-teman. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Dan yang terpenting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Dan kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. So teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol ya. Saya mau berbagi cerita pengalaman menikah dengan bule. Jadi menikah dengan bule itu banyak cerita-cerita yang mungkin berbeda kalau kita menikah dengan sesama orang Indonesia ya teman-teman. Jadi saya terinspirasi bikin video ini gara-gara di media sosial saya membaca tentang kisah nyata, tapi katanya sudah sedikit dimodifikasi dengan cerita gitu, yang seorang istri diberi jatah bulanan 3 juta ya kalau tidak salah sama suami. Kemudian temannya di salah satu memberitahu sang istri ini kalau suaminya pernah berkomentar kalau anak-anak itu adalah keluarga, tapi istri itu adalah orang lain yang kebetulan harus diurus. Kurang lebih begitu ya, saya tepatnya ya kayaknya begitu deh, cuman kalau salah mohon maaf. Cuman intinya itu kalau anak-anak itu adalah keluargaku, tapi istri itu orang lain, mungkin gitu ya kurang lebihnya. Dan kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan dari membaca kisah itu saya jadi pengen berbagi juga berbagi juga dengan teman-teman kisah saya ketika saya menikah dengan bule. Pasti ada beberapa orang itu yang suka penasaran gitu ya, kalau menikah dengan bule itu kira-kira uang bulanan untuk belanjanya berapa, dikasihnya berapa, terus kehidupannya gimana, apa lebih baik apa gimana gitu kan. Rata-ratanya kan kalau orang luar itu melihatnya kalau menikah dengan bule itu pasti hidupnya wah gitu ya, maksudnya secara materi terjamin gitu dan lain sebagainya. So saya mau cerita pengalaman saya karena kebetulan suami saya juga seorang bule ya, seorang warga negara asing berkebangsaan Spanyol suami saya. Jadi teman-teman, saya menikah dengan suami saya yang bule ini itu tahun 2014 ya. Kita menikah di Singapura waktu itu. Kemudian setelah menikah, karena setelah menikah itu saya masih mengambil master ya, mengambil S2 di Yogyakarta. Dan juga waktu itu saya masih ada mengelola usaha saya. Kita ada kafe restoran gitu di Yogyakarta. Dan suami saya waktu itu dia kerja di Dublin di Irlandia. Jadi mau tidak mau setelah menikah itu saya dan suami itu berpisah dulu. Saya di Jogja dan suami di Irlandia sampai dengan saya mengandung, dan akhirnya saya pindah bersama suami. Oke, singkat kata, semenjak saya menikah dengan suami saya tahun 2014 sampai dengan tahun ini ya 2020, tepatnya April kemarin itu bulan
bulan anniversary pernikahan kita ya. Selama pernikahan dari 2014 sampai dengan 2020 itu teman-teman, saya tidak pernah diberi uang belanja bulanan sama suami saya untuk kebutuhan dapur ya. Dan itu benar, saya nggak pernah diberi uang, misalnya nih ya jatah bulanan untuk belanja sekian gitu ya. Saya tidak pernah dikasih uang belanja bulanan sama suami saya untuk kebutuhan dapur. Saya benar-benar tidak pernah memegang uang untuk belanja dari suami ya, nih mah gitu, apa ini yang gitu, ini untuk belanja bulan ini, apa untuk belanja hari ini gitu. Itu saya tidak pernah diberi uang bulanan untuk belanja dengan suami. Kenapa gitu kan, pasti kok bisa gitu, kenapa kok bisa, kok betah gitu ya, kok nggak protes dan lain sebagainya. Dan ini kali pertama saya share ke teman-teman, saya tidak pernah cerita ke teman, saya tidak pernah cerita ke keluarga, saya tidak pernah cerita ke siapapun bahwa sebenarnya selama pernikahan kami itu saya tidak pernah diberi uang belanja bulanan sama suami. Walaupun suami saya bule, walaupun dia punya uang ya, tapi saya tidak pernah diberi uang belanja bulanan untuk keluarga, untuk kebutuhan dapur. So ceritanya begini teman-teman, kenapa di judulnya saya bikin tidak pernah dikasih uang bulanan sampai dengan pisah ranjang. Selama saya udah pisah ranjang sama suami saya dari tanggal 28 apa 29 ya, lupa saya tepatnya, 28 apa 29 Juni 2020. Jadi ini ketika saya upload video ini, itu saya sudah pisah ranjang sama suami saya itu sejak bulan Juni, akhir Juni ya, 28 apa 29, saya nggak ingat tepatnya. Ada apa sebenarnya permasalahannya gitu kan ya. Jadi sebenarnya saya dan suami saya itu, kenapa saya pisah ranjang, bukan karena uang bulanan tadi itu ya, bukan karena saya tidak pernah dikasih uang bulanan ya. Itu karena suami saya harus pergi dari rumah. Jadi pisah ranjang itu kan memang benar-benar tidurnya terpisah gitu. Jadi saya pisah ranjang sama suami itu karena penyebabnya bukan karena uang belanja, tapi karena COVID teman-teman. Nah bukan juga karena suami saya kena COVID atau saya kena COVID ya. Jadi dia harus pergi ke provinsi lain, itu di Cadiz, bagian selatan benua Eropa yang sudah dekat dengan Afrika. Dan saya harus stay di sini di summer house kami. Kenapa? Biasanya saya selalu ikut kalau dia pergi ke sana gitu. Cuman karena COVID ini, biasanya kalau musim panas itu Matilde, anak saya itu libur sekolah 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Lalu summer, untuk mengisi waktu luangnya itu saya masukkan dia di summer school yang isinya itu adalah anak-anak dari belahan dunia manapun gitu ya, yang ada dari Amerika, dari banyak negara ya, dari Australia gitu. Jadi itu adalah wadah untuk anak saya untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak yang lain dari berbagai negara lain yang ada di dunia gitu. Cuman karena ada COVID ini, summer schoolnya itu ditutup gitu. Jadi saya berpikir mungkin lebih baik, saya dan suami saya berpikir lebih baik saya stay di summer house di sini, karena dia akan lebih banyak kegiatan, ada keluarga ya di sini, ada sering keponakan datang, sepupunya dia datang, kemudian ada tantenya gitu. Kemudian rumah ini juga luas, ada tamannya, ada kebunnya, ada kolam renangnya. Jadi dia banyak bisa beraktivitas walaupun tidak sekolah gitu. Alasannya itu biasa, karena kalau yang saya harus pergi dengan suami saya yang di Soto Grande di provinsi Cadiz itu, apartemen yang kita tempati itu tidak terlalu luas dan juga dia kurang bisa banyak bergerak, dan dia di tepi pantai ya teman-teman. Jadinya saya berpikir dan suami berpikir kasihan kalau dia setiap hari ke pantai tidak ada aktivitas lain. Jadi saya dan suami memilih saya tetap tinggal di sini dan suami saya pergi ke Soto Grande di provinsi Cadiz. Nah, kenapa suami saya harus pergi ke sana? Jadi mungkin next time saya berbagi cerita tentang pekerjaan suami. Tapi intinya suami saya itu harus ke sana untuk bekerja. Jadi setahun itu suami saya kerjanya cuman antara 2 bulan sampai 3 bulan, maksimum 3 bulan. Dan itu biasanya pertengahan Juni, Juli, Agustus dan sampai dengan pertengahan September.
kurang lebih itu kira-kira 2,5 sampai 3 bulan per tahunnya ya. Jadi kerjanya itu cuma 3 bulan, nganggurnya lama. So jadi waktu suami saya ke Soto Grande, karena saya mau sambil melihat bagaimana kondisi ya, saya mau nyusul tadinya. Kemudian ternyata sampai dengan hari ini, sampai dengan saya membuat video ini, train yang fast train, kereta yang cepat dari Valencia ke Malaga, karena yang airport terdekat itu di Malaga ya, itu di stop, tidak ada sama sekali. Kemudian pesawat juga dari Valencia ke Malaga itu negara corona ini ya, memang tidak ada juga. Jadi akses untuk ke sana itu tidak bisa. Satu-satunya cara adalah saya pergi ke sana sendiri dengan kendaraan, atau saya dijemput suami saya datang ke sini untuk menjemput kita lagi. Dan itu teman-teman, jaraknya dari sini, dari rumah ini ke Soto Grande yang di tempat kita tinggal, di tempat suami saya kerja itu 8 jam menggunakan kendaraan. Jadi lama ya teman-teman. Jadi saya tetap stay di sini sampai sekarang, dan suami saya dia juga sendirian di sana di Soto Grande. Well, anyway, nanti rencananya kita mau dijemput. Suami saya mau datang ke sini untuk menjemput karena dia juga rindu. Dia bilang dia rindu anaknya dan juga rindu istrinya. Mungkin saya akan dijemput, cuman waktunya saya belum pasti karena saya bilang tunggu dulu, karena saya masih berpikir iya atau enggak untuk pergi ke sana. Kembali lagi tentang masalah uang bulanan ya teman-teman. Tadi saya sebenarnya bikin video untuk membahas yang uang bulanan tadi. Suami saya itu bekerja di Irlandia, di Dublin, pada salah satu orang Irish ya, orang Irlandia, asli orang Irlandia. Dan orang Irlandia ini adalah deretan orang-orang terkaya di Irlandia teman-teman. Dan dia ini punya beberapa perusahaan di Eropa ya. Dia ada punya di Jerman, kemudian juga ada di Perancis, di London, dan juga yang besar itu di Jerman dia juga ada, dan di Irlandia dia juga ada beberapa perusahaan di sana. Dan suami saya ini bekerja pada orang Irish ini. Apa pekerjaannya mungkin next time saya share ke teman-teman. Tapi yang mau saya bahas sama teman-teman adalah kenapa suami saya tidak pernah memberi uang bulanan, belanja bulanan ke saya gitu. Jadi ceritanya bukan karena saya adalah simpanan bosnya. Tidak ya teman-teman. Jadi ceritanya suami saya ini kontrak kerja dengan bosnya dengan perusahaan ini itu sudah termasuk. Suami saya itu dapat fasilitas kartu semacam kartu ATM lah ya, semacam kartu ATM yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli gitulah pokoknya. Nah itu suami saya dapat salah satu fasilitasnya tuh itu, dan itu di dalamnya itu ada untuk di kartu itu tuh memang untuk kebutuhan akomodasi living cost untuk suami saya dan keluarga, termasuk karena saya adalah istrinya ya, dan suami saya bilang istri itu adalah keluarga juga. Jadi ada fasilitas untuk itu, untuk living cost ya, untuk hidup lah ya, untuk hidup di kartu itu gitu. Jadi dengan kartu itu, tapi itu kartu itu bukan kartu gaji ya teman-teman. Jadi ada kartu fasilitas dari perusahaannya dia. Ini kartu khusus untuk living cost gitu, untuk biaya hidup, termasuk makan dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan itulah yang kami gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari setelah saya menikah dengan dia. Jadi bukan uang dari gaji suami saya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia gajian, sayang ini gaji untuk belanja bulan ini gitu, dia nggak pernah kasih, karena itu gaji suami saya itu bersih, benar-benar bersih, clean, benar-benar bersih, itu disimpan untuk whatever lah ya, untuk tabungan atau untuk usaha yang lain. Tapi kalau untuk kebutuhan makan gitu ya, kebutuhan makan, air, minum dan sebagainya lah, semua kebutuhan hidup lah ya, itu sudah di cover dengan kartu dari perusahaan tadi.
Nah, jadi mau belanja bulanan apapun, mau misalnya mau beli makanan sampai misalnya mau beli apa aja lah, apa aja kebutuhan yang kamu mau gitu dalam dalam bulan itu semuanya diakomodasi dari kartu fasilitas dari kantornya suami saya. Sambil minum ya teman-teman. Ini adalah minuman summer kesukaan saya. Ini bukan wine ya teman-teman, ini Mosto. Mosto itu jus jus apa namanya, jus anggur. Wine juga anggur juga ya. Jus anggur juga, cuman ini dia tanpa alkohol, jadi cuma benar-benar nggak pakai difermentasi, jadi cuma jus anggur gitu. Dia manis banget, ini kesukaan saya. Saya minum sebentar dulu. So kenapa uang belanja bulanan tadi ya. Jadi apakah cukup uang belanja bulanan yang dari fasilitas kantornya suami itu untuk kita, apakah cukup gitu? Kenapa nggak pernah dikasih uang belanja sama suami? Oke teman-teman, lebih dari cukup kalau saya bilang sama teman-teman, dan bahkan kita tidak pernah habis. Jadi itu akan ada limitnya ya, kartu itu tidak pernah sampai habis. Dari mulai pertama kali saya menikah dengan suami saya, karena sebelum menikah itu katanya limitnya itu tidak seperti sekarang. Jadi limit single dengan limitnya sudah berkeluarga itu berbeda. Jadi setelah menikah kemudian limit kartunya itu dinaikkan, itu belum pernah habis teman-teman. Jadi mau makan apapun, mau belanja apapun untuk bulanan itu uangnya itu nggak pernah habis. Dan kebetulan saya itu bukan tipe yang suka foya-foya juga. Yang pokoknya asal sehat, kebutuhan pokok tercukupi. Saya nggak tipe yang bukan neko-neko ya, dan suami saya juga sama, juga begitu. Dan itu nggak pernah habis. Uang yang disediakan oleh kantor tuh nggak pernah habis. Bahkan pernah itu bosnya suami saya itu sampai bilang sama suami saya, use more gitu, pakai lagi, karena kalau dipakainya cuma sedikit, nggak tahu ya waktu itu atau kasusnya apa, tapi pokoknya tuh untuk menjaga kartunya tetap aktif apa gimana gitu loh. Karena pernah ya, jadi dalam 2 bulan itu, 2 bulan apa 3 bulan ya, saya kok lupa, malah nggak pernah dipakai sama sekali. Saya ceritain ntar kenapa nggak pernah dipakai sama sekali. Terus dia ditelepon sama bosnya, itu dipakai ya kartunya, kamu pakai, karena nanti kalau nggak dipakai takutnya nggak aktif apa gimana gitu. Nah itu waktu itu kenapa kita nggak pakai waktu itu, kita dari Irlandia itu kita pindah ke Spanyol ya teman-teman. Jadi yang tadinya itu suami saya kerjanya sepanjang tahun, jadi setahun itu mungkin sekitar 6 bulan. Kalau di total itu mungkin total hari kerjanya itu sekitar 6 bulan, mungkin lebih sedikit, nggak les iya, karena suami saya itu lebih banyak liburnya daripada kerjanya. Itu kemudian dia bilang, ntar saya ceritain di next episode-nya kenapa kita pindah ke Spanyolnya. Pokoknya setelah kita pindah ke Spanyol, terus akhirnya suami saya memilih kerja hanya 2,5 bulan sampai 3 bulan dalam setahun itu. Terus suami saya mikirnya gini, karena aku sekarang udah nggak kerja setiap hari gitu, jadi dia merasa tidak berhak untuk menggunakan kartu itu gitu. Dia bilang, nanti kita pakai kartu ini kalau pas aku kerja, jadi di bulan Juli, Agustus, dan September itu gitu. Dan dia nggak pakai kartunya, dan ditelepon sama bosnya, itu karena memang kartu untuk living cost kamu, jadi kamu harus pakai gitu, harus tetap dipakai. Nah dari setelah 3 bulan nggak dipakai itu, terus ditelepon sama bosnya, kita pakai lagi kartunya. Nah waktu yang 3 bulan itu juga saya juga tidak dikasih uang belanja bulanan sama suami saya. Kenapa? Karena kita pindah ke Spanyol itu kita tinggal sama mama mertua. Karena mama mertua saya itu sudah
lanjut usia dan kebetulan hidup sendiri, walaupun ada keluarga, ada kakak ipar yang tinggalnya tidak jauh, tapi mertua saya hidup sendiri dan mertua saya ini termasuk yang berkebutuhan khusus gitu, harus selalu ada yang menemani. Waktu kita tidak tinggal di Spanyol itu ada orang lain yang menemani, ada semacam suster gitu yang menemani dia, dan anak-anaknya menjenguk setiap hari juga, cuman tidak selalu dengan dia gitu. Lalu kita pindah ke Spanyol. Tadinya kita mau pakai rumah sendiri, terus saya berpikir kasihan mama gitu, saya yang minta udah kita tinggal sama mama aja sambil jagain mama mertua gitu. Dan akhirnya dengan berbagai banyak pertimbangan lah ya, dan akhirnya kita tinggal sama mertua dan rumah kita yang harusnya kita tempatin ini kita sewakan akhirnya. Waktu kita tinggal di Irlandia juga rumah ini kita sewakan. Jadi waktu tinggal sama mama ini pun mama juga tidak mau saya mengeluarkan uang gitu. Suami saya juga dilarang mengeluarkan uang. Dia bilang menemani saya aja, saya itu maksudnya ibu mertua ya, menemani ibu mertua itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah sebuah pengorbanan bagi kalian, merelakan kehidupan privasi kalian itu berbagi. Jadi mama mertua saya ini tidak mau memakai uang atau menikmati uang dari kantornya suami saya, karena dia bilang itu bukan dia tidak berhak untuk memakan atau menikmati fasilitas kantornya suami. Dan karena kita tinggal sama mertua complicated juga, kita tinggal sama mertua dan kita makannya bareng ya sama mertua ya, saya masak, saya belanja dan lain sebagainya. Mertua saya itu setiap hari menyediakan uang belanja untuk kita, dan kan agak repot teman-teman kalau misalnya kita makan nih, saya mesti misahin yang untuk mama berapa, kemudian yang untuk kita berapa, kan repot ya, karena kita masaknya jadi satu kompor ya. Jadi kadang-kadang saya saya kadang-kadang malah nggak pakai itu uang dari kantornya suami, karena memang mama saya bilang saya tidak berhak untuk menikmati fasilitas dari kantornya Nacho, karena yang di cover itu kamu, Matilde dan suami, bukan aku gitu. Dan mama memang alhamdulillah bukan dari keluarga yang berkekurangan ya, jadi mama mertua tetap dia ngeluarin uang juga untuk belanja gitu. Dan kita karena satu kompor, satu dapur gitu, dan mama merasa bahwa kita tinggal sama mertua itu sudah lebih dari cukup karena nemenin dia. Bahkan mama bilang pengorbanan kita tuh jauh lebih besar gitu ya, karena bersedia tinggal sama beliau. Jadi banyak living cost itu yang di cover sama mama. Misalnya kalau makan gitu ya, mama aku mau belanja gitu, dia udah pesan jangan pakai uang itu gitu, pakai uang ini gitu. Karena kalau misalnya dia tahu saya pakai uang yang dari kantornya suami, dia nggak mau makan gitu. Dia strict banget kalau yang memakan yang bukan haknya gitu ya, itu mama tuh strict banget, dia nggak mau makan. Jadi ya sudah, saya pakai uang belanjanya. Uang belanja itu double jadinya, satu dari kantor suami, satu dari mama mertua. Dan yang sering saya pakai itu justru yang dari mama mertua, karena kalau mama mertua tahu saya belanja pakai uang yang dari kantornya suami, dia nggak mau makan, dia cuma mau makan dari uangnya sendiri, bukan dari kantor suami. Jadi saya pun menghormati keputusannya mama, karena mama bilang gini, kalau saya kasih makan kalian itu sudah kewajiban saya, karena kalian tuh anak-anak saya dan keluarga saya. Tapi kalau saya makan dari fasilitas kantor itu nggak boleh, karena itu bukan hak saya gitu. Jadi ya sudah mau bagaimana lagi. Jadi semakin sedikitlah uang yang kita pakai dari kantornya suami ini untuk kebutuhan hidup, karena hampir semua itu di cover sama mama gitu teman-teman ceritanya. Jadi complicated juga. Terus dari kantornya suami ini, si bosnya juga heran, ini kenapa sekarang kamu sedikit pakai uang gitu ya. Terus suami saya jelaskan, karena sekarang kita tinggal dengan mama bla 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 gitu. Menikah dengan ya, sebentar ada ponakan saya memanggil, ini Marta. So itu ponakan saya lagi, kebetulan dia lagi ada di sini dan nawarin kalau Matilde mau boleh makan dengan mereka atau enggak. Jadi di Spanyol ini mereka tuh strict ya teman-teman. Strictnya gini, kalau mau menawarin sama orang lain sesuatu itu harus minta izin sama mamanya gitu, walaupun sekedar makanan ya, seperti yang barusan tadi dia nanya, Matilde boleh nggak kalau saya kasih ini gitu, dia tanya. So jadi
ringkasnya gitu teman-teman. Jadi saya menikah dengan suami 2014 sampai dengan 2020 saya tidak diberi uang belanja bulanan untuk kebutuhan dapur. Jadi yang memberi uang belanja bulanan itu adalah kantornya suami saya ya. Kemudian yang kedua, apa pernah dikasih uang sama suami? Ya pernah, untuk uang jajan pribadi, dan itu bulanan dia kasih ke rekening saya sendiri. Kemudian tahu nggak berapa jumlah gaji suami? Ya, saya tahu berapa jumlah gaji suami saya. Bahkan saya tahu PIN di setiap rekeningnya dia. Ada sih beberapa yang saya tidak tahu, itu bukan karena saya tahu, karena memang ada ada buku yang untuk PIN, untuk yang ini PIN-nya ini, cuma saya nggak pernah cek juga. Yang di cover sama kantornya suami itu lebih dari cukup, dan memang belum pernah habis ya teman-teman. Maksudnya dengan limit yang diberikan di kartu itu untuk biaya hidup, untuk living cost itu belum pernah habis dan belum pernah kekurangan, selalu sisa. Kenapa? Karena saya dan suami itu kebetulan memang bukan tipe yang foya-foya ya. Suami saya itu suka hidup sederhana, dan saya juga ya, maksudnya tidak terlalu yang bermewah-mewah atau makanan-makan yang aneh-aneh, yang mahal, selalu yang mahal-mahal itu enggak. Kita hidup sederhana aja. Pokoknya dengan hidup sederhana itu bahkan tidak sampai separuh dari limit di kartu itu. Jadi berapa jumlah uangnya sebenarnya ya. Jadi kalau di kartu itu jumlah limitnya itu adalah 7.000 euro teman-teman. Itu kalau dirupiahkan, saya hitungin ya. Ini saya share ini bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman, karena itu adalah bukan uang kami ya, itu fasilitas dari kantor, dan kami tidak pernah habis spending uang sebanyak itu dalam sebulan. 7.000 saya kalikan 17.000. Kalau dirupiahkan 7.000 euro ini 119 juta per bulannya. Dan itu tidak pernah habis ya teman-teman. Mungkin untuk sebagian orang itu kurang ya, untuk sebagian orang-orang bule itu mungkin kurang, tergantung juga sih bagaimana kehidupan kita. Cuman saya dengan suami itu dengan uang 7.000 euro per bulan untuk living cost itu sudah terlalu banyak untuk kita yang suka hidup sederhana, yang tidak beraneh-aneh. Tidak pernah habis uang sebanyak itu, dan sisanya juga kita nggak pernah pakai, karena suami saya bilang pakai secukupnya aja gitu, tidak usah berlebihan, yang penting kamu tidak kelaparan, hidup kamu tetap sehat, tidak ada yang, kalau bahasa Jawanya kapiran itu apa ya, tidak ada yang kacau lah gitu dalam bulanannya gitu. Nggak pernah habis 119 juta itu nggak pernah habis. Jadi hidup kami itu sebenarnya murah teman-teman. Bahkan kalau di rata-rata mungkin per bulannya itu sekitar, jarang kita sampai habis 2.000 untuk living cost ya teman-teman, untuk makan jarang habis di atas 2.000 euro per bulannya, jarang banget, jarang sekali. Bulan-bulan tertentu saja mungkin habis banyak, itu misalnya summer gini, karena kalau summer gini itu kita banyak mengeluarkan, banyak yang kita konsumsi. Misalnya kalau di luar summer itu kita jarang minum soft drink, jarang minum minuman yang dingin gitu ya, jarang invite teman-teman, mengundang teman-teman itu paling nggak sering. Cuman kalau summer itu kita banyak mengundang teman-teman, keluarga gitu, terus macam-macam lah ya, dan itu bisa double pengeluaran. Cuman kalau di luar summer nggak terlalu banyak ya. Saya minum lagi teman-teman, haus. Jadi itu teman-teman alasannya suami saya nggak pernah ngasih uang belanja bulanan, karena memang ada fasilitas kantor. Tapi teman-teman, saya ada dikasih sama suami saya itu kayak uang jajan pribadi untuk istri, itu ada ya, tiap bulan ada masuk ke rekening saya. Jadi saya tidak menutup-nutupi. Suami saya itu memberi saya uang jajan juga, cuman uang jajan itu untuk saya, bukan untuk beli beras atau beli daging, enggak. Jadi ada dari pendapatannya dia itu ada yang memang selalu dikirim ke rekening saya,
dikirim ke rekening saya untuk saya gunakan sesuka hati saya, walaupun itu juga jarang sekali saya sentuh juga. Jarang sekali saya sentuh juga. Saya tahu nggak berapa jumlah gaji suami saya? Saya tahu teman-teman, tepatnya berapa jumlah gaji kalau dia kerja itu saya tahu. Penghasilan yang lain saya juga tahu ya teman-teman, karena saya punya akses untuk cek usaha yang ini penghasilannya berapa, yang ini berapa gitu, yang ini masuk ke rekening mana, yang ini masuk ke rekening mana, itu saya tahu juga. Cuman saya jarang banget sih ngecek berapa jumlah uang sekarang yang ada di rekening gitu, karena ada beberapa rekening sih ya teman-teman, dan saya juga ada beberapa rekening juga. Kadang-kadang saya sibuk sendiri dengan urusan saya, uang yang dari usaha ini masuk berapa gitu ya, karena semua kita urus sendiri. Saya jarang tahu, cuman jarang ngecek berapa jumlah uangnya. Cuman saya punya semua pin di bank-bank suami saya itu semuanya saya punya. Bedanya adalah suami saya tidak tahu sama sekali pin yang saya punya, pin baik itu pin yang ada di Spanyol, pin yang ada di Indonesia, ataupun pin yang ada di Irlandia. Saya ada rekening di Irlandia juga. Terus suami saya tidak tahu. Saya bilang, kenapa kamu nggak mau tahu? Tapi itu saya simpan kayak ada di buku gitu ya teman-teman, saya simpan di rumah just in case kalau terjadi sesuatu dengan saya gitu, dan suami saya butuh pinnya kalau pas saya udah nggak ada, mudah-mudahan sih awet ya teman-teman umurnya. Itu suami saya, maksud saya kalau saya nggak ada itu suami saya bisa mengakses gitu ya. Ya walaupun suatu saat nanti kebutuhan fasilitas dari kantor itu misalnya nggak ada, saya juga percaya suami saya tetap akan tidak akan membiarkan keluarganya kelaparan ya. Apakah itu dengan bentuk dia yang belanja atau saya yang diberi uang belanja gitu, saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa dia tidak akan membiarkan keluarganya kelaparan. Dan juga saya percaya bahwa bagi suami saya, istri itu bukan orang lain. Istri itu adalah bagian dari keluarganya, bagian dari hidupnya gitu teman-teman. So itu teman-teman sharing saya kali ini tentang uang belanja bulanan dari suami. Kenapa saya tidak pernah diberi uang belanja bulanan dengan suami sampai dengan akhirnya saya pisah ranjang ya teman-teman. Bukan karena berantem, tapi karena dari kewajiban dia untuk bekerja ya, dia harus pergi, dan karena COVID ini saya kali ini tidak bisa ikut. Mungkin saya akan menyusul nanti. Oh iya, dan kalau teman-teman lihat video saya masa itu pisah ranjang sama suaminya itu di video yang di bulan Juli atau di Agustus itu masih ada suaminya gitu ya. Jadi video-video yang saya upload yang ada suaminya, yang ada suami saya, itu adalah video-video yang saya ambil sebelum tanggal 28 Juni teman-teman. Jadi itu adalah sebenarnya video-video yang lalu, video-video yang nggak lama. Kalau video-video yang nggak ada suami saya itu berarti video yang saya ambil ketika di bulan Juli atau Agustus setelah suami saya pergi. Tapi kalau yang ada suami saya, mungkin setelah ini pun masih ada suami saya ya, karena banyak sekali video yang saya nggak sempat edit karena saya nggak bisa setiap hari juga upload video ya teman-teman, harus berbagi dengan waktu keluarga dan juga keisengan saya di YouTube. Jadi kalau ada video suami saya itu yang di bulan Juli atau di Agustus, itu memang karena itu video-video yang saya ambil di bulan sebelumnya, di bulan Juni saya ambilnya. Sekian teman-teman obrolan ringan hari ini. Sakit pundak saya. Obrolan ringan saya hari ini tentang istri bule tapi nggak pernah dikasih uang belanja bulanan sama suami ya. Obrolan ringan saja ini, hanya bahwa di dunia ini ada kehidupan yang seperti itu gitu teman-teman. Yang itu saya alami. Dari gaji suami itu benar-benar tidak digunakan untuk kebutuhan living cost. Itu suami saya, dia benar-benar orang yang beruntung, dan saya juga beruntung beristri, punya suami dia. Jadi gajinya dari dia tuh dia tidak mikir untuk ini untuk makan gitu ya. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Jadi karena dari perusahaan itu sudah ada ini untuk living cost suami dan keluarga, untuk kamu dan keluargamu gitu. Jadi tidak bermaksud untuk pamer ya dan lain sebagainya ya teman-teman, karena tidak ada yang pantas saya pamerkan juga ya. Itu bukan uang saya.
kalaupun saya habiskan ya is okay, tapi kalau tidak saya habiskan itu bukan uang saya, bukan kekayaan saya, itu uang dari fasilitas kantornya suami. Saya cuma mau berbagi cerita aja, membuka wacana ke teman-teman bahwa ada di dunia ini pekerjaan pekerjaan seseorang yang yang perusahaannya itu juga mengcover living cost dari pekerjaannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti penasaran sebenarnya pekerjaan suaminya apa gitu ya, kapan-kapan saya cerita di lain waktu. Atau misalnya penasaran punya usaha apa gitu, nanti di lain waktu juga saya share. So, sekian dulu teman-teman cerita saya panjang lebar kali ini, cerita ringan saja ya teman-teman, dan semoga saya nggak tahu memberikan manfaat atau tidak, tapi poinnya adalah saya walaupun punya budget segitu, itu bukan bagaimana cara saya tidak berpikir bagaimana caranya agar uang itu habis gitu ya, tapi saya biasa saja. Yang penting segala kebutuhan pokok tercukupi, tidak kekurangan gitu ya, hidup sehat, hidup bahagia, begitu saja kalau saya. Dan walaupun itu uangnya cukup, saya juga tidak pernah berboros-boros ria. Saya tetap, teman-teman, kalau membeli barang itu saya tetap memilih ini kualitasnya bagaimana dan harganya berapa. Kalaupun mahal, walaupun uangnya ada, saya juga jarang membeli gitu. Tetap saya selektif juga memilih barang walaupun budgetnya ada gitu teman-teman. So, sekian dulu teman-teman cerita saya hari ini. Jangan lupa untuk berikan likes, komen, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Bobo Channel. Dan terima kasih sudah menonton. Matur nuwun, and I'll see you in the next video. Bye.